Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryaningsih dari Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Nurul Falah Air Molek akan menjelaskan tentang geografi tokoh Islam pada masa modern. Biografi Muhammad Iqbal, dosen pengampu Ibu Deni Wahyuni MPDI. Mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Modern. Biografi Muhammad Iqbal. Nama Muhammad Iqbal, lahir Sialkot, Punjab, 9 November 1877 Masehi dan wafat 19 April 1938 Masehi dalam usia 60 tahun. Ayahnya bernama Nur Muhammad dan ibunya bernama Imam Bibi. Muhammad Iqbal memperoleh pendidikan pertama di Murray College, Sialkot, berakhir pada tahun 1895. Beliau melanjutkan belajar di kota Lahore, memperoleh gelar Bachelor of Arts atau sarjana muda dalam bidang filsafat, sastra Inggris, serta sastra Arab pada tahun 1897. Adapun karya-karya Muhammad Iqbal antara lain The Reconstruction Religion Thought in Islam, Rekonstruksi Pemikiran Keagamaan dalam Islam. Karya ini merupakan karya terbesar dalam sistem pemikiran filsafatnya. Karya ini pertama kali diterbitkan di London pada tahun 1934 Masehi. Karya yang kedua, The Development of Metaphysics in Persia, Perkembangan Metafisika di Persia, merupakan karya disertasi doktoralnya yang terbit di London pada tahun 1908. Karya yang ketiga, Asrar-i-Qudi. Karya ini diterbitkan pada tahun 1915 dan karya ini adalah ekspresi puisi yang menggunakan bahasa Persia dan menjelaskan bagaimana seorang manusia bisa mendapatkan predikat insan kamil. Karya yang keempat yaitu Rumus-i Qudi. Karya ini diterbitkan pada tahun 1918 di Lahore. Karya ini merupakan kelanjutan dari pemikiran insan kamil, di mana insan kamil harus bekerja sama dengan pribadi-pribadi lain untuk mewujudkan kerajaan Tuhan di bumi. Karya kelima, Payam-i Musyrid, Pesan dari Timur, merupakan sebuah karya yang terbit pada tahun 1923 di Lahore. Karya ini menjelaskan cara berpikir Timur dalam hal Islam dan cara berpikir Barat yang dianggap keliru. Yang keenam, Bang Indara, Genta Lonceng, merupakan karya Iqbal yang terbit pada tahun 1924 di Lahore. Karya ini dibagi menjadi 3 bagian. Karya yang ketujuh, Javidnama, diterbitkan pada tahun 1923 di Lahore. Karya ini menjelaskan tentang petualangan rohani ke berbagai planet. Pengarang buku ini mengadakan dialog dengan para sufi, filsuf, politikus maupun pahlawan. Yang kedelapan, Musafir, Orang yang dalam Perjalanan. Karya ini terbit pada tahun 1936 di Lahore. Inspirasi dalam karangan ini didapatkannya ketika beliau mengadakan perjalanan ke Turki dan Afghanistan. Karya yang terakhir ialah Bal-i Jibril, Sayap Jibril, terbit pada tahun 1938 di Lahore. Tema-tema buku ini antara lain doa di Masjid Cordova, Mu'taid Ibnu Ibad dalam penjara pohon kurma yang pertama ditanam oleh Abdullah Ar-Rahman Al-Dakil di Andalusia, Spanyol. Pemikiran Muhammad Iqbal. Yang pertama, ketuhanan. Ketuhanan merupakan persoalan yang fundamental bagi setiap orang, sebab permasalahan ketuhanan menjadi titik acuan seseorang dalam bersikap dan bertindak. Tentang persoalan ketuhanan menurut Hashima Nasution Iqbal mengalami 3 fase. Yang pertama, fase ini terjadi dari tahun 1901 hingga kira-kira tahun 1908. Pada tahap ini, Iqbal cenderung sebagai mistikus panteistik. Yang kedua, fase ini terjadi pada tahun 1908 hingga tahun 1920. Pada fase ini, Iqbal mulai menyaksikan tentang sifat kekal dari keindahan beserta efisiensinya serta kausalitas akhirnya. Yang ketiga, fase ini berlangsung dari tahun 1920
sampai 1938. Fase ini merupakan pengembangan dari fase yang kedua, di mana fase yang ketiga Iqbal mematangkan konsep ketuhanannya. Yang kedua, ego. Ego atau kudi dalam bahasa Urdu merupakan tema yang sentral dalam pemikiran filsafat Iqbal. Seluruh sistem pemikiran Iqbal tidak pernah lepas dari apa yang dinamakan sebagai ego. Iqbal mengatakan bahwa Tuhan merupakan ego mutlak atau ego tertinggi. Dan dari ego tertinggi itulah ego-ego bermula, alam semesta beserta seluruh isinya. Sejak dari gerakan mekanik dari apa yang dinamakan sebagai atom, materi sampai kepada gerakan pikiran bebas dalam ego manusia merupakan penjelmaan dari ego tertinggi. Yang terakhir, insan kamil. Puncak pemikiran Iqbal tentang ego adalah insan kamil, atau yang biasa disebut dengan manusia ideal. Tentang manusia ideal, ada beberapa ayat Al-Quran yang memotivasi manusia untuk sampai kepada predikat ideal tersebut. Pemikiran Iqbal tentang insan kamil ada di dalam karya puisinya, yang berjudul Asrar-i Qudi sebagaimana yang sudah penulis kemukakan dalam pembahasan yang lalu. Sekian penjelasan dari saya tentang biografi Muhammad Iqbal. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.